channel OMK 1 Theodorus. Nah, jadi hari ini kita mau bikin video sesuai dengan titlenya, review barang-barang OMK. Jadi semua OM. Barang-barang OMK. Ada kado. Let's go. Channel OMK 1 Theodorus. Nah, hari ini kita mau bikin satu video nih, sesuai dengan titlenya, kita membuat review barang-barang Miss Dinar, semua perlengkapan yang Miss Dinar kita pakai. Nah, sebelum itu kita di sini anggota Miss Dinar juga, tapi kita bertiga mantan. Yang ini masih berlanjut. Nah, kebetulan bapak di sebelah sini juga ketua Miss Dinar 1 Theodorus. Nah, namanya siapa Pak? Kenalin dulu. Ya itu namanya. Ya tahu lah ya. Namanya Nantro. Kalau aku namanya Alicia. Aku Tasya. Kalau aku Prila. Ya, gitu. Jadi sekarang kita mau langsung aja ya, kita review barang-barangnya. Ya, oke, yuk. Nah, sekarang kita ke barang yang pertama. Nah, ini tuh ada lonceng. Fungsinya itu untuk menandakan waktu misa mulai. Nah, kalau buat misa besar juga biasanya lonceng ini dipakai untuk lagu kemuliaan. Jadi biasanya waktu lagu kemuliaan itu Miss Dinar akan membunyikan lonceng ini secara terus-menerus sampai lagu kemuliaannya selesai. Contohnya kayak gini. Nah, jadi ini barang kedua. Yang pertama itu ada wiruk. Yang ini yang panjang namanya wiruk. Jangan kebalik ya. Ini tempatnya buat nanti diisi, biasanya diisi arang sekitar kayak 3-4 arang gitu. Ini alat buat ngambil arangnya. Nah, terus diisi sama dupa. Nah, jadi di dupa ini tempatnya namanya dupa. Di dalamnya ada isinya namanya biji dupa kayak gini. Warnanya kuning. Nah, kalau tiangnya saya nggak tahu namanya apa. Buat teman-teman yang tahu komen dan bilang. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu gimana caranya pakai wiruk ini. Pertama, di bawah ini tuh ada semacam segi 4. Nah, ini tuh ditarik aja, tapi hati-hati panas karena kalau misalnya ada arangnya biasanya dia ngeluarin panas gitu. Ditarik ke atas, jangan terlalu tinggi. Terus ada lingkaran yang kecil ini, ditarik juga, jangan terlalu tinggi. Nah, ini dipegang gitu, baru diambil ininya, baru dinaik ke atas. Nanti dupanya yang ini bisa diarahin ke pastur, nanti pasturnya yang bakal ngasih biji dupanya ke dalam ini, ke dalam arangnya itu. Kalau misalnya udah, balikin lagi, dilepas, terus yang lingkaran tadi dikembaliin lagi ke bawah. Nah, ini harus pas, jangan sampai longgar karena takutnya arangnya jatuh. Udah gitu, yang segi 4 tadi diturunin lagi ke bawah. Udah deh, gitu aja, tinggal dipakai. Nah, sekarang adalah barang yang ketiga. Kalian udah tahu kan ini namanya salib. Salib itu biasanya dibawa sama Miss Dinar pada saat perarakan masuk. Biasanya di bawahnya itu di urutan paling depan kalau di misa biasa. Setelah itu baru peralatan yang lainnya. Tapi kalau misalnya di misa besar atau misalnya di minggu pertama, itu kan ada dupa dulu. Nah, urutannya dupa baru salib yang kedua. Gitu sih, udah gitu. Setelah perarakan selesai, nanti dibalikin lagi kedudukan ini. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu caranya megang salib ini gini. Nah, yang ada di Theodorus ini kan bentuknya kayak gini, ada putih-putihnya gini. Nah, kalian megangnya itu kira-kira di tengahnya aja, di bawah putih-putihnya ini. Udah gitu, kalian angkat, tapi jangan terlalu tinggi juga, tapi jangan terlalu rendah juga. Seenggaknya ini harus lebih tinggi dari semua peralatan yang lain dan juga biar bisa dilihat semua umat gitu. Nah, ini juga harus diangkat dan tangan kalian sikunya harus agak dibuka gini. Itu caranya. Nanti kalau udah selesai, masukin lagi ke sini ke tempatnya. Udah. Nah, barang yang keempat itu lilin. Lilin itu juga caranya juga hampir sama sih kayak yang salib tadi. Caranya juga diangkat, tapi jangan terlalu tinggi dari yang salib tadi. Caranya juga diangkat, terus tangannya juga dibuka kayak tadi, caranya sama. Si lilin itu ada di posisi kedua setelah salib kalau dibawa oleh Miss Dinar saat perarakan masuk. Cara nyalainnya itu, kalian buka dulu ininya. Setelah dibuka, baru kalian kasih api. Udah kasih api, tutup lagi.
Nah, barang selanjutnya itu ada aspergillum sama hisop. Dua barang ini tuh digunakan saat prosesi percikan. Terus nanti aspergillum ini akan diisi air suci dan akan dipercikan ke umat. Oke, yang selanjutnya ini ada lonceng. Lonceng ini digunain saat memasuki liturgi ekaristi. Jadi untuk menandakan bahwa sekarang itu udah masuk liturgi ekaristi loh, kayak gitu. Terus yang fungsinya selanjutnya itu adalah saat konsekrasi. Itu fungsi utamanya saat konsekrasi. Fungsi selanjutnya adalah untuk saat misa-misa besar. Misa-misa besar saat kemuliaan itu dibunyikan juga berbarengan dengan lonceng yang pertama tadi. Itu jadi lonceng ini dibunyikan dan lonceng yang tadi juga dibunyikan sampai akhir kemuliaan selesai. Oke, yang terakhir ada bantal. Dia tau lah buat apa, buat berlutut. Ya macam-macam sih bantalnya, cuma Theodorus punyanya yang kayak gini. Ada juga yang dari kain biasa gitu. Oke ya guys ya. Selanjutnya kita bakal ke outfitnya punya Miss Dinar. Oke. Pertama, kita punya Alba. Yang kedua, kita punya Super Pli. Dan yang ketiga adalah single. Oke ya guys ya, untuk di paroki Theodorus sendiri ini kita makanya pakai jubah ini. Tapi kita nggak tahu juga di paroki lain gimana. Tapi yang aku tahu, kalau misalnya di hari-hari misa besar biasanya tuh jubahnya tuh ganti-ganti sesuai dengan warna, karena di dalam warnanya tersebut tuh guys terdapat ada makna tersendiri gitu, layaknya jubahnya pastor. Kalau misalnya misa hari biasa warnanya ini, kalau misalnya misa ini warnanya ini gitu guys. Nah, di sini nih fungsinya single ini nih untuk diikat di alba sini guys. Kalau kalian merasa merasa albanya kepanjangan ya guys ya, kalian bisa ngikatnya di pinggang kalian sini guys. Tapi gak dimasukin dong, kita ikat di luar pinggang sini. Nah, selanjutnya kita bakal meraktekin cara jubahnya, oke? Oke guys ya, kita bakal meraktekin cara pakai alba. Yang pertama, karena aku susah masuk dari tengah, jadi aku masuk dari bawah gini guys. Nah, kita masukin badan kita ke alba ini sampai mata kaki kita ya guys ya. Nah, oke. Kita turunin sampai ke bawah. Lalu yang paling terpenting ini, jangan sampai lupa di sleting. Oke guys. Nah, yang selanjutnya kita masang single ya guys ya. Single ini nih kita pakai kalau misalnya jubah kita kedodoran. Tapi karena jubahnya nggak kedodoran, jadi kita nggak pakai. Tapi tetap bakal saya praktekin. Jadi jubahnya ini kita ikat di sini guys. Kita kayak bikin simpul. Kita ikat sini. Oke guys ya, ini bisa kita lihat di sini singlenya udah bisa terikat di pinggang aku. Selanjutnya kita pakai ini guys, karena ini adalah atasan yang bakal kita pakai guys ya. Nah, yang pertama kita harus lihat ini guys, kita harus merhatiin ininya juga, yang lebih besar di belakang kita guys ya. Oke. Cara makainya sama aja kayak tadi kita pakai alba. Kita masukin dulu kepala kita guys, lalu kita masukin tangan kita. Oke. Jangan lupa guys, karena ini jubah putihnya juga panjang. Nah, ini juga harus kelihatan guys ya. Nah, tadi jangan lupa, kan tadi putih kita ini panjang juga.
jangan sampai putih kita tuh nutupin hitam dari alba kita. Nah, setidaknya kelihatan seperti ini guys. Meskipun sebenarnya hitamnya juga harus rada panjang, tapi ya karena saya sudah tua dan bajunya sudah sempit, nah mohon maklumi guys ya. Nah, kalau udah merasa kita sudah ini, kita bisa berselok dulu di kaca ya guys ya. Karena Miss Dinar itu penting untuk yang namanya mengatur yang namanya kerapihan ya guys ya. Nah, kita bisa sisir rambut kita dulu, agar bisa terlihat rapi oleh umat. Lalu jubah ini guys ya, kita juga harus merhatiin belakangnya, karena terkadang jubah ini ya guys ya suka kelipet-lipet. Nah, suka di komen umat, nanti umatnya kayak gini. Jadi usahakan untuk sebelum misa dimulai kita cek dulu semuanya, nah, agar kita nih kelihatan rapi gitu guys ya. Nah, sekarang udah bisa kelihatan rapi sedikit. Nah, selanjutnya kalau kita misa di sini ya guys ya, kita tugas di sini, kita tuh harus menggunakan yang namanya sepatu, karena itu sudah menjadi SOP di sini. Nah, yang sebelum kita lakukan untuk melakukan tugas misa, kita pasti selalu berdoa dulu kepada Tuhan agar kita diberi kelancaran dalam perjalanan kita bertugas selama misa ya guys ya. Oke guys, setelah berdoa, kita bersiap-siap untuk perarakan misa dan kita berjalan dengan tenang. Nah, sebelum itu juga kita diwajibkan untuk bersedia di depan pintu utama ya guys ya. Dan koster dan ataupun siapapun akan membunyikan lonceng yang di barang pertama tadi ya guys ya, untuk menandakan kalau misa siap dimulai. Dan Miss Dinar melakukan perarakan sampai ke depan altar dan memberikan hormat ya guys ya, sampai selanjutnya hingga misa selesai. Nah, oke. Cukup segini aja penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk share video ini agar teman-teman yang tidak tahu bisa lebih tahu, dan yang sudah tahu bisa mendapatkan ilmu yang lain ya guys ya. Oke, terima kasih udah yang menonton. Jangan lupa di like, di share, di subscribe juga ya guys ya, karena itu sangat penting bagi kita guys ya. Oke guys, jangan lupa kita juga lagi open recruitment nih. Jadi untuk teman-teman yang sudah menerima komuni dan di kisaran umur sekitar 10 sampai 15 tahun bisa join kita dan bisa melayani bersama-sama di altar ya guys ya. Oke, nanti untuk pendaftaran bisa dilihat di papan pengumuman atau nanti bisa dihubungi nomor yang tersedia di sini ya guys ya. Oke. Sekian aja hari ini videonya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, karena itu sangat berarti bagi kita ya guys ya. Oke, bye bye. Tuhan memberkati. Dadah. Jangan lupa like,